Di kaki Bukit Prasapan, dekat kota Padang, Sumatera Barat, terbentang sebuah nagari bernama Pauh Limo. Di sana berdiri batu-batu tua di tepi laut, diam tapi menyimpan kisah yang hidup selama ratusan tahun. Masyarakat menyebutnya batu ajuang atau batu peti. Konon, batu-batu itu adalah kapal yang dikutuk menjadi keras oleh amarah laut, sebagai hukuman atas kesombongan dan dusta manusia. Pada masa dahulu, nagari Pauh Limo diperintah oleh Raja Tuo, seorang raja bijak yang disegani. Ia hidup damai bersama rakyatnya dan putri sematawayangnya, Putri Lenggogeni, gadis cantik, lembut, dan cerdas. Namun kedamaian itu berubah ketika sebuah kapal besar berwarna putih berlabuh di teluk dekat Bukit Koto. Kapal itu milik seorang saudagar asing bernama Tuan Hendrik, datang membawa harta, perhiasan, dan kata-kata manis. Raja Tuo menyambut kedatangan tamu asing itu dengan hati-hati. "Jika kau datang dengan niat baik, kami akan menyambutmu. Tapi ingat, bumi ini punya adat," katanya lembut. Tuan Hendrik tersenyum penuh percaya diri. "Saya datang membawa persahabatan, dan mungkin cinta," ujarnya sambil menatap Putri Lenggogeni. Putri hanya diam. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak jujur dari tatapan itu. Namun Tuan Hendrik terus berusaha memikat. Ia mempersembahkan hadiah, kain sutra, manik-manik, dan emas yang berkilauan. Ia mengaku sebagai bangsawan dari negeri jauh, pewaris kerajaan besar yang ingin menikahi sang putri. Raja Tuo tidak langsung percaya. "Buktikan dulu kata-katamu," ucap sang raja. "Jika benar kau jujur dan setia, maka dalam 3 kali purnama, kau akan kembali dengan bukti cintamu." Tuan Hendrik tertawa lantang, penuh kesombongan. "Kalau aku berdusta, biarlah kapalku dan seluruh isinya menjadi batu di laut ini," katanya dengan sombong di hadapan rakyat. Waktu pun berlalu. 3 bulan purnama lewat, namun Tuan Hendrik tak menepati janjinya. Ia tidak kembali dengan kejujuran, melainkan dengan tipu daya yang semakin dalam. Ketika bulan purnama ketiga naik di langit, laut bergemuruh. Angin bertiup kencang, dan ombak bangkit seolah hendak menegakkan sumpah yang pernah diucapkan. "Pegang tali, jangan biarkan kapal terbalik," teriak Hendrik pada anak buahnya. Namun badai tak mengenal belas kasihan. Peti-peti berisi emas dan sutra beterbangan ke laut, dan kilat menyambar tiang kapal. Rakyat di pantai berlari melihat kapal besar itu terombang-ambing di antara gelombang hitam. Dalam kepanikan itu, Tuan Hendrik memeluk petinya dan berteriak, "Ini milikku, tak ada yang bisa mengambilnya." Tapi ombak lebih berkuasa. Dalam sekejap, kapal itu tenggelam bersama seluruh harta dan kesombongan yang dibawanya. Pagi harinya, laut menjadi tenang. Namun di antara pasir dan karang muncul batu-batu besar berwarna kelabu, seperti peti dan tiang kapal. Sejak saat itulah masyarakat menyebut tempat itu dengan nama Batu Ajuang. Batu sumpah yang menjadi saksi janji palsu dan kesombongan manusia. Raja Tuo menatap laut dengan sedih. "Lihatlah, putriku," katanya. "Laut telah berbicara, dan alam telah menegakkan keadilannya." Putri Lenggogeni menunduk. "Ayah, sekarang aku tahu, kebenaran tak perlu pedang. Alam pun bisa menjadi hakim." Kabar tentang Batu Ajuang menyebar ke seluruh nagari. Orang tua menasihati anak-anak mereka, "Jangan sombong, jangan berdusta. Lihatlah batu itu, ia adalah sumpah yang berubah menjadi hukuman." Anak-anak tumbuh dengan cerita ini, dan setiap kali mereka melewati pantai Pauh Limo, mereka menunduk penuh hormat. Waktu berjalan, tapi suara ombak di sekitar Batu Ajuang selalu membawa pesan yang sama, bahwa janji adalah hal suci, dan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Hingga kini, setiap malam bulan purnama, penduduk setempat mengaku mendengar suara seperti rantai besi dan denting logam dari arah batu. Sebagian percaya itu adalah roh Tuan Hendrik yang masih menyesali ucapannya. Kini, legenda Batu Ajuang Batu Peti menjadi warisan budaya Minangkabau yang terus hidup. Ia bukan sekadar kisah lama, tapi pengingat bahwa kebenaran dan kejujuran selalu lebih kuat dari harta dan kebanggaan. Batu Ajuang berdiri kokoh di tepi laut, membisu, namun suaranya terdengar di hati siapapun yang mau mendengar. Dongeng Hikmah Nusantara. Legenda Batu Ajuang mengajarkan bahwa kebohongan dan kesombongan, sekaya apapun pemiliknya, pada akhirnya akan ditimbang oleh alam. Kejujuran dan kerendahan hati adalah mahkota sejati manusia. Ketika manusia melupakan nilai-nilai itu, alam akan mengingatkan. Kadang dengan lembut, kadang dengan keras, lewat batu yang diam namun penuh makna.